Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS daring di SMK Negeri 3 Jombang. Apa sih kurikulum itu? Sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada intinya, bahwa inti pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurikulum itu merupakan keseluruhan program aktivitas pembelajaran baik terstruktur maupun yang berdokumentasi dengan rapi, digunakan sebagai acuan pelaksana pembelajaran untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bermakna dan berdampak bagi peserta didik dan diatur oleh sekolah. Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan atau PMK berisi seperangkat program pencapaian tujuan PMK, yaitu yang terwujud standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan atau SKL dalam pendidikan menengah kejuruan itu dijabarkan dalam 3 dimensi. Yang pertama dimensi sikap, yang kedua dimensi pengetahuan, 3 dimensi keterampilan, dan diuraikan menjadi 4 kompetensi, yaitu kompetensi inti sikap spiritual yang disebut dengan KI1, kedua kompetensi inti sikap sosial yang disebut dengan KI2, 3 kompetensi inti pengetahuan disebut KI3, dan yang keempat kompetensi inti keterampilan disebut KI4. Struktur kurikulum SMK Negeri 3 Jombang merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yang meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan selama 3 atau 4 tahun, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 12 atau kelas 13. Perlu saya sampaikan bahwa di SMK 3 juga ada pembelajaran selama 4 tahun, yaitu kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Pembelajaran di SMK sudah menganut sistem ganda atau dual sistem pembelajaran, yang mana pembelajaran dilaksanakan di sekolah dan juga dilaksanakan di dunia industri, yang mana ini dinamakan dengan praktek kerja lapangan atau PKL. Struktur kurikulum SMK Negeri 3 Jombang berisi pelajaran muatan nasional A, muatan kewilayahan atau B, dan muatan peminatan kejuruan C, serta muatan lokal. Perlu diketahui bahwa SMK Negeri 3 Jombang sudah menerapkan kurikulum 2013 revisi 2018. Berikut adalah struktur kurikulum SMK Negeri Jombang yang harus ditempuh selama 3 atau 4 tahun. Dari wilayah muatan nasional ada 6 mata pelajaran yang harus ditempuh, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, serta bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, dengan rincian jam yang ada di tabel. Untuk yang kedua, yaitu muatan kewilayahan, ada 2 mata pelajaran yang akan dipelajari, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan ini berlaku untuk semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Jombang. Untuk selanjutnya, ini adalah struktur kurikulum untuk masing-masing kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Jombang. Yang pertama yaitu kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti yang dilaksanakan selama 3 tahun.
Muatan pemikiran kejuruterannya dibagi menjadi 3, yaitu C1 dasar bidang keahlian yang meliputi simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia yang akan dipelajari di kelas 10. Yang kedua adalah C2 atau dasar program keahlian yang ada 3 mata pelajaran, yaitu gambar teknik, mekanika teknik, dan dasar konstruksi bangunan dan pengukuran tanah yang dipelajari di kelas 10. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 yang dipelajari adalah mata pelajaran kelompok C3 atau kompetensi keahlian. Di situ yang bisa kita lihat adalah tentang perencanaan bisnis konstruksi dan properti, pelaksanaan pengawasan, estimasi biaya pengelolaan bisnis konstruksi dan properti, serta yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi keahlian yang kedua yaitu desain permodelan dan informasi bangunan, dilaksanakan selama 3 tahun, sama juga meliputi C1 yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Untuk dasar program keahliannya yaitu gambar teknik, mekanika teknik, dasar konstruksi bangunan, dan teknik pengukuran tanah. Untuk masing-masing C1 dan C2 ini di semua program keahlian dilaksanakan di kelas 10. Untuk C3 atau kompetensi keahliannya ini dilaksanakan di kelas 11 dan kelas 12. Kompetensi keahlian teknik geomatika 3 tahun. Untuk C3-nya yaitu tentang survei tarif geomatika, sistem informasi geografis, penginderaan jauh, menggambar dengan peralatan lunak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Di semua kompetensi keahlian ini diajarkan tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan tujuan untuk membekali siswa agar mempunyai jiwa wirausaha sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Untuk kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dilaksanakan selama 3 tahun, diantaranya yaitu tentang dasar program keahlian yang meliputi dasar listrik dan elektronika, pekerjaan dasar elektromekanik. Untuk kelompok C3-nya instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, perbaikan perawatan listrik, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Ini adalah satu-satunya program 4 tahun yang ada di SMK ketiga, yaitu teknik otomasi industri. Perlu dicermati bahwa program 4 tahun ini untuk tahun keempat ini akan dilaksanakan magang di dunia industri selama 1 tahun dan juga akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi level 3, sehingga untuk lulusan dari program 4 tahun ini nanti akan mempunyai sertifikat kompetensi dan bisa langsung terserap di dunia kerja. Yang berikutnya yaitu kompetensi keahlian teknik pemesinan. Beberapa kompetensi keahlian yang akan dipelajari diantaranya adalah tentang gambar teknik manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan fris, gerinda, CNC, dan juga dibekali produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Di antaranya dipelajari adalah tentang teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemeliharaan tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Program kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif ini juga dilaksanakan selama 3 tahun. Kompetensi keahlian teknik audio video. Kompetensi keahlian yang dipelajari diantaranya adalah tentang teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrocontroller, dan juga penerapan rangkaian elektronika, instalasi sistem audio video, radio dan televisi, perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video, dan juga yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi keahlian teknik elektronika industri dilaksanakan selama 3 tahun
Untuk kompetensi yang dipelajari diantaranya adalah mikroprosesor dan mikrokontroler, penerapan rangkaian elektronika, sistem pengendali elektronik, sistem robotik, pemeliharaan peralatan elektronika, dan juga produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Kompetensi ini dilaksanakan selama 3 tahun. Di antaranya yang akan dipelajari yaitu sebagai dasar program keahliannya sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis yang akan dipelajari di kelas 10. Di kelas 11 dan 12 akan dipelajari tentang kompetensi keahliannya. Yang pertama tentang teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itulah tadi tentang struktur kurikulum yang akan dipelajari di SMK Negeri 3 Jombang selama 3 atau 4 tahun sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Hal yang perlu diketahui juga tentang kriteria kenaikan kelas, bahwa untuk bisa menyelesaikan atau naik kelas maka kriterianya adalah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2 atau 3 dan 4 atau 5 dan 6. Yang kedua, memiliki deskripsi nilai sikap minimal baik, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik khusus untuk kelas 10. Yang keempat, seluruh mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan harus tuntas. Yang kelima, rata-rata kehadiran kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari total kehadiran atau hari efektif pada saat pembelajaran. Dan ini juga termasuk untuk pembelajaran daring, sehingga siswa diharapkan bisa aktif mengikuti pembelajaran daring maupun luring, dan juga semua pelajaran diselesaikan, tugas-tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik, karena ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Peserta didik yang dinaikkan tidak naik kelas harus mengulang seluruh mata pelajaran di tingkat tersebut. Khusus untuk kelas 11, maka siswa tersebut harus lulus atau menyelesaikan praktek kerja lapangan di industri pasangannya dengan nilai minimal baik, sehingga apabila tidak bisa menyelesaikan atau gagal dalam PKL atau prakrim, maka juga akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Demikian struktur atau pengenalan kurikulum yang ada di SMK Negeri 3 Jombang. Semoga bisa memberikan wawasan atau gambaran untuk belajar sesuai dengan motivasi atau tujuan daripada masuk memilih kompetensi di SMK Negeri 3 Jombang. Selamat belajar, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.